Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinduk Suryawati dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 1903211000097. Pada video kali ini saya akan menganalisis UMKM yang mana merupakan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis sebagai ujian tengah semester. UMKM yang akan saya analisis kali ini adalah UMKM Ikan Asap Ibu Kaseni. UMKM ini berada di Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Sebelumnya mari kita lihat dulu profil dari UMKM Ikan Asap Ibu Kaseni. Usaha ikan asap ini dimulai dari kurang lebih 1 tahun yang lalu. Setiap hari usaha ini selalu beroperasi. Ikan yang diasap adalah ikan laut yang jenisnya bermacam-macam, mulai dari ikan tongkol, pari, kakap, togek, kerapu, dan lain sebagainya. Tergantung dari adanya ikan yang dijual oleh nelayan dan pengepul di tempat penjualan ikan. Setiap pagi jam 5:30, Ibu Kaseni selaku pemilik akan kulaan atau membeli ikan di TPI. Beliau membeli ikan dari para nelayan atau pengepul. Setelah pulang dari kulaan, beliau dan suaminya langsung mengolah ikan menjadi ikan asap. Sebelumnya, proses yang dilakukan adalah pembersihan ikan dari sisik, dari sirip yang tajam, dan dari kotoran ikan. Selanjutnya adalah proses pencucian ikan. Proses pencucian ikan dilakukan agar kotoran yang masih tertinggal di ikan bisa bersih. Setelah proses pencucian, dilakukan proses penjemuran. Pada penjemuran ini dilakukan di bawah terik matahari. Saat cuaca cerah, penjemuran dilakukan selama 3 jam. Setelah itu, ikan bisa langsung diasapi. Proses pengasapan sendiri menggunakan alat yang cukup sederhana, yaitu besi yang dibentuk sedemikian rupa dan menggunakan bahan bakar berupa tongkol jagung. Proses pengasapan adalah proses yang paling lama dilakukan, karena proses pengasapan juga tergantung pada penjemuran ikan juga tergantung pada cuaca. Apabila cuaca mendung dan kadar air yang terdapat di dalam ikan masih banyak, maka saat pengasapan akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk pemasarannya sendiri, pada UMKM ikan asap ini sudah ada penjual keliling yang akan membeli ikan untuk dijual kembali. Selain itu, ada juga seseorang yang akan membeli ikan tersebut dan mengkonsumsinya pribadi. Dan sisa dari penjualan tersebut pagi harinya akan dibawa ke pasar untuk dijual kepada pedagang sayur di pasar tradisional. Dalam sehari Ibu Kaseni akan kulaan ikan sebesar 200-500 ribu rupiah, dan keuntungan yang didapat adalah sebesar kurang lebih 3 juta rupiah per bulan. Itulah profil dari UMKM Ikan Asap Ibu Kaseni. Selanjutnya saya akan menganalisis UMKM tersebut. UMKM adalah singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada UMKM Ikan Asap Ibu Kaseni, saya akan menganalisis yang pertama bentuk kepemilikan bisnis, yang kedua lingkungan bisnis, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat manajemen sumber daya manusia, dan yang kelima adalah tanggung jawab sosial UMKM tersebut. Yang pertama bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dari UMKM Ikan Asap milik Ibu Kaseni adalah kepemilikan perseorangan,
yaitu milik Ibu Kaseni, yang artinya harta pribadi dan perusahaan menjadi satu. Pengelolaan dan kemajuan usaha menjadi tanggung jawab satu orang. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas, tidak berbadan hukum, dan keuntungan menjadi milik sendiri. Yang kedua adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dari UMKM ikan asap tersebut adalah yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja pada UMKM ikan asap Ibu Kaseni dilakukan oleh keluarganya sendiri. Yang kedua ada peralatan. Peralatan yang digunakan untuk mengasapi ikan adalah peralatan yang tergolong sederhana dan tradisional. Yang ketiga adalah modal. Modal yang digunakan untuk UMKM tersebut adalah milik pribadi. Yang keempat ada bahan. Bahan dalam proses pengolahan ikan asap Ibu Kaseni ada dua, yaitu bahan baku dan bahan bakar. Bahan baku dari ikan asap adalah ikan, sedangkan bahan bakarnya menggunakan tongkol jagung. Lingkungan eksternal dari UMKM ikan asap tersebut yang pertama adalah pemasok. Pemasok di sini adalah pemasok bahan baku dan bahan bakar. Pemasok bahan baku adalah nelayan dan pengepul ikan. Sedangkan untuk pemasok bahan bakar adalah penjual tongkol jagung. Yang kedua ada pelanggan. Untuk pelanggan dari UMKM ikan asap Ibu Kaseni adalah pedagang keliling, konsumsi rumah tangga, dan tukang sayur. Yang ketiga adalah pesaing. Pesaing UMKM ikan asap di Desa Sumur Cinde, Kecamatan Sokok, Kabupaten Tuban cukup banyak. Untuk menghadapi para pesaing, Ibu Kaseni menerapkan untuk menjaga kualitas dari produknya dan juga menerapkan atau menetapkan harga yang sedikit lebih murah daripada para pesaingnya. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi pada UMKM ikan asap Ibu Kaseni adalah organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Seperti yang terdapat pada gambar, Ibu Kaseni adalah sebagai pemilik dan produsennya adalah Ibu Kaseni sendiri dibantu oleh keluarga, sedangkan untuk penjualannya sendiri adalah dilakukan oleh Ibu Kaseni. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada UMKM ini adalah yang pertama ada pembagian kerja untuk mengefisiensi waktu, yaitu pada pembagian untuk membersihkan ikan dari sisik, ada juga yang mencuci ikan. Pada UMKM ini juga menerapkan kedisiplinan, ketepatan waktu dalam mengolah ikan. Contohnya, pada jam 1 pengolahan ikan harus pada tahap proses pengasapan ikan agar proses produksi sudah selesai sebelum malam tiba. Ibu Kaseni sebelumnya tidak pernah mengikuti pelatihan apapun. Keahlian yang dimiliki untuk mengasapi ikan didapatkan secara otodidak dan belajar dari pengalaman. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial pada UMKM ikan asap ini adalah 1. Bahan baku alami, 2. Produk aman, dan 3. UMKM ini akan memberikan produk secara gratis bagi seseorang yang dianggap pantas untuk diberikan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.